alias Tanggang. Saya dari kelas 10 akuntansi 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang budaya politik yang umumnya berkembang di Indonesia. Yang pertama, budaya politik tradisional dibagi menjadi dua, yaitu mengedepankan satu budaya dari etnis tertentu di Indonesia. Yang kedua, budaya politik tradisional ditandai oleh hubungan yang bersifat patron atau klien, seperti hubungan antara tuan dan pelayannya, yaitu hubungan antara yang lebih tinggi dan lebih rendah. Yang kedua, budaya politik Islam dibagi menjadi dua juga, yaitu lebih mendasarkan idenya pada keyakinan dan nilai agama Islam. Yang kedua, dipelopori oleh para santri tradisional dari kelompok Nahdlatul Ulama atau NU dan santri modern dari kelompok Muhammadiyah. Yang ketiga, budaya politik modern dibagi juga menjadi dua, yaitu budaya politik modern tidak terpengaruh oleh etnis atau keagamaan tertentu, bersifat kuat dan berpengaruh, terdiri dari beragam subkultural, yaitu birokrat, intelektual, dan migran. Di sini juga ada 3 bagian budaya politik di Indonesia. Yang pertama, budaya politik abangan. 1. Menekankan aspek animisme atau kepercayaan terhadap adanya roh halus yang dapat mempengaruhi hidup manusia dengan ditandai adanya tradiri keselamatan. Yang kedua, budaya politik abangan banyak dianut oleh para petani. Yang kedua, budaya politik santri. Yang pertama, menekankan aspek keagamaan, khususnya agama Islam, dalam kelompok pondok pesantren atau madrasah. Yang kedua, menganut budaya politik santri biasanya berdagang. Yang ketiga, dewasa ini mereka berafiliasi pada partai berbasis Islam, yaitu PKS, PKB, dan PPP. Yang ketiga, budaya politik priayi. Yang pertama, budaya politik masyarakat yang menekankan keluruhan tradisi. Yang kedua, kaum priayi adalah masyarakat kelas atas atau aristokrat dan bekerja sebagai birokrat atau pegawai pemerintah. Yang ketiga, dewasa ini mereka berafiliasi dengan partai nasionalis, yaitu Golkar atau PDI. Di sini juga ada 3 bidang pengembangan budaya politik. Yang pertama, sikap politik yang rasional dan otonom dalam masyarakat. Yang pertama, masyarakat memilih tidak berdasar pimpinan agama atau adat. Yang kedua, masyarakat memilih berdasarkan pilihan penilaian untuk masa depan yang lebih baik. Yang kedua, adanya diferensiasi struktur. Yang pertama, sudah ada pembagian tugas yang jelas. Yang kedua, tidak ada lagi seseorang mengajarkan semua hal. Yang ketiga, adanya perluasan peran serta politik dalam masyarakat. Yang pertama, masyarakat makin dasar dan melek politik dalam kesadaran bahwa pilihannya menentukan masa depan bangsa. Di sini juga ada 3 ciri budaya politik yang ideal. Budaya politik yang ideal adalah budaya politik demokratis dengan ciri-ciri. Yang pertama, menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Yang kedua, rakyat menjadi prioritas, yaitu menjadi subjek tertinggi sebuah negara, bukan objek. Yang ketiga, rakyat memiliki peran yang lebih aktif dalam menentukan nasib bangsa. Sekian dari presentasi saya. Jikalau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Selamat malam.